Nostradamus, peramal legenda dari Perancis. Michel de Notre Dame dilahirkan pada tanggal 14 Desember tahun 1503, di Saint-Rémy, Perancis, sebagai putra tertua dari orang tua Yahudi dari Spanyol, di mana Inkuisisi telah memaksa mereka meninggalkan keyakinannya. Dia belajar di universitas di Avignon dan Montpellier dan menjadi dokter yang sangat terampil. Pada tahun 1564, ia diangkat menjadi dokter kerajaan untuk Charles ke-9, Raja Prancis. Kemudian, ia menjadi peramal untuk Ratu Catherine de' Medici. Nostradamus meninggal, dengan sangat terhormat, di Selon di Provins, Perancis, pada tanggal 2 Juli tahun 1566. Bertentangan dengan para peramal yang dikenal pada zaman itu, sebuah buku ramalan ditulis oleh Nostradamus, dokter Prancis Yahudi ini, walau sains kemudian menolak klaim bahwa ia mampu melihat ke masa depan. Namun demikian, Nostradamus menjadi salah satu nabi paling terkenal di dunia. Ketika dia selamat dari wabah penyakit, lawan-lawannya menuduhnya sebagai penyihir, padahal ia mengikuti beberapa aturan higienis dari latar belakang keluarga Yahudinya. Pada tahun 1555, ketika dia berusia 52 tahun, dia telah menulis kumpulan 100 syair kuatrainnya. Kuatrain adalah syair atau bait 4 baris. Selama beberapa tahun berikutnya ia menyelesaikan total 942 kuatrain yang dibagi dalam 10 senturi, masing-masing 100 kuatrain, kecuali satu dengan 42. Syair Nostradamus yang puitis tetapi samar, diklaim oleh banyak pengikutnya menyembunyikan informasi, khususnya tentang peristiwa di masa depan. Dari keluarga Yahudi Spanyolnya, dia memiliki wawasan yang luar biasa dalam pengetahuan rahasia Kabalah Ibrani. Tetapi apakah teks-teksnya benar-benar memuat ramalan tentang kematian Paus, kebangkitan para tiran, dan berbagai bencana alam yang menghancurkan? Setelah serangan 9/11 di World Trade Center pada tahun 2001, lebih banyak orang masuk ke mesin pencari Google untuk mencari Nostradamus daripada Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Para penentang Nostradamus saat ini percaya bahwa kuatrain yang ia buat sangat tidak jelas dan tidak dapat dilihat semua orang, sehingga dapat ditafsirkan sebagai ramalan untuk hampir semua peristiwa. Secara ilmiah, dan tanpa kunci, sulit untuk mengatakan apakah, pada pertengahan abad 1600 ia mampu memprediksi Napoleon dan Hitler di abad-abad berikutnya, meskipun nama, waktu, dan tempat mungkin memiliki kesamaan dengan fakta sejarah. Berbagai upaya interpretasi atas teks-teksnya telah diterbitkan tanpa mempertimbangkan bahwa ia juga seorang peramal, misalnya untuk Ratu Prancis Catherine de' Medici yang mempekerjakan banyak peramal, penyihir, dan astrolog. Teks-teks tersebut juga ditafsirkan tanpa pengetahuan tentang bahasa astromagis khusus yang termasuk dalam teks-teksnya, sebuah praktik yang terkenal sejak zaman kuno. Kemudian diabaikan bahwa Nostradamus pada kenyataannya mempraktikkan astrologi khusus yang dikombinasikan dengan kewaskitaan. Seperti astronom zaman dahulu, yang mungkin mengamati langit di permukaan air sumur untuk pengamatan kondisi tertentu, lintasan zenit benda langit, di mana ia melihat bintang-bintang di dalam tong air, bahkan dengan pelat cermin diagonal, semua ditempatkan di teras atap datar rumahnya. Di sini, melihat pola pantulan bintang di permukaan air, ia juga menggunakan air yang saling mempengaruhi, seperti dalam bola kristal, sebagai media untuk membaca. Seperti sejumlah tokoh Renaissance, ia harus menyembunyikan seluruh pengetahuannya, pertama dan terutama karena kontrol otoritas atas apa yang diizinkan untuk diterbitkan. Ini adalah alasan lebih lanjut baginya untuk menggunakan kode dan bahasa simbolisme gaib dalam teks-teksnya untuk sebagian mengacak teks, karena tulisannya dianggap terlalu kontroversial bagi banyak pembaca, yang mungkin tidak mentolerir dan melakukan konfrontasi atas isi nubuatannya. Perubahan zaman dan milenium selalu mempesona, meskipun ketakutan akan masa-masa terakhir sering mendominasi gambarannya. Sinode Agung Nisea pada tahun 325 dibuka dengan pembacaan puisi Vergil, Eklog 4, yang juga membahas zaman siklus astronomi yang hebat. Siklus terbesar, kira-kira setiap 25.600 tahun, menurut tradisi adalah tahun Platonik, dinamai setelah Plato untuk mengukur titik tolak siklik dan bintang Basiliskos telah digunakan sebagai referensi.
Para nabi telah muncul dari waktu ke waktu sehubungan dengan peristiwa astronomi yang tidak biasa, seringkali dihubungkan dengan kutipan dari Wahyu Yohanes dari Alkitab. Misalnya tentang 3 hari kegelapan yang akan datang, bahwa hal-hal yang mengerikan akan terjadi, dan keajaiban itu akan terjadi. Histeria serupa terjadi pada awal abad pertengahan, khususnya pada tahun 999 tepat sebelum perubahan milenium pertama, karena fokusnya terutama pada ayat Wahyu tentang apa yang akan terjadi pada 1000 tahun setelah kelahiran Yesus. Bila 1000 tahun telah berlalu, setan akan dibebaskan dari penjara. Dan ini telah dinubuatkan akan terjadi 1000 tahun yang lalu. Pernyataan tersebut digunakan secara tidak kritis tepat sebelum tahun 2000 sebagai pernyataan tentang milenium baru ini. Sejak awal, buku-buku Nostradamus dengan ramalan sangat populer, dan diterbitkan dalam berbagai edisi dan cetak ulang. Minat yang meluas terhadap karyanya tidak pernah berhenti. Berikut adalah kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan ramalan Nostradamus. Kematian Raja Henry II. Nostradamus meramalkan begini. Singa muda akan mengatasi yang lebih tua. Pada medan perang dalam pertempuran tunggal, dia akan menembus matanya melalui sangkar emas. 2 luka membuat 1, maka ia meninggal dalam kematian yang kejam. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut. Raja Perancis Henry II bertarung mengendarai kuda melawan Gabriel, Comte de Montgomery, Sieur de Lores, seorang bangsawan yang 6 tahun lebih muda, pada musim panas 1559. Dalam pertarungan, tombak Montgomery pecah menjadi 2 bagian. Satu pergi menghantam pelindung muka raja dan mengenai matanya, dan yang lainnya bersarang di pelipisnya. Henry menderita cedera selama 10 hari sebelum meninggal di tempat tidurnya. Perdebatan atas ramalan dan realisasinya adalah, beberapa kisah mengatakan bahwa dalam perisai mereka terdapat emblem singa, meskipun tidak ada kesepakatan soal itu. Kelompok yang meragukan ramalan mengklaim, medan perang di Shire adalah terlalu berlebihan mengingat pertandingan tombak itu bersifat persahabatan meski akhirnya menewaskan Henry II. Kebakaran besar kota London. Nostradamus meramalkan begini. Darah hanya akan berkurang di London, terbakar dalam api. 66, seorang lady kuno akan berguling dari tempatnya yang tinggi, banyak dari sekte yang sama akan dibunuh. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut. Pada tanggal 2 September tahun 1666, api kecil di toko roti Thomas Fariner di London berubah menjadi kobaran api besar selama 3 hari yang menghanguskan kota. Peristiwa ini dikenal sebagai kebakaran besar kota London. Kematian para petani tidak dapat dicatat saat itu, tapi banyak sejarawan mengklaim sedikitnya 8 orang tewas dalam kobaran api. Ribuan rumah dan perusahaan juga terbakar. Darah dalam ramalan mungkin merujuk pada pembasmian jutaan tikus yang kutunya telah menyebarkan Black Death, wabah mematikan selama terjadinya kebakaran besar. Revolusi Prancis. Nostradamus meramalkan begini. Lagu-lagu, nyanyian, dan tuntutan akan datang dari para budak, ditawan oleh kaum bangsawan di penjara mereka. Di kemudian hari, idiot bodoh akan mengambil ini sebagai ucapan-ucapan ilahi. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut. Pada 1789, orang-orang Perancis memutuskan untuk melawan pemerintahan aristokrat. Mereka memberontak, menyerbu Bastille, benteng Paris yang digunakan sebagai penjara. Jatuhnya Bastille, yang menjadi lambang monarki, menandai puncak revolusi Perancis. Para petani dengan cepat menguasai Paris dan mereka menculik para bangsawan. Beberapa dari bangsawan bahkan dipenggal. Kebesaran Napoleon Bonaparte. Nostradamus meramalkan begini. Pau, Nai, Loron, lebih banyak api dari darah, berenang di pujian. Orang besar itu bergegas ke pertemuan, dia akan menolak masuk ke burung gagak, Pampon dan Durance akan membatasi mereka. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut. Pau, Nai, dan Loron adalah referensi 3 kota di Paris, meskipun yang terakhir sebenarnya bernama Oloron. Dengan menyebutkan mereka, Nostradamus menggunakan salah satu perangkat favoritnya, anagram. Menolak masuk ke burung gagak bisa merujuk kepada Paus Pius ke-6 dan 7, keduanya dipenjarakan oleh Napoleon. Kekuasaan Hitler di dunia. Nostradamus meramalkan begini. Dari kedalaman barat Eropa,
seorang anak muda akan lahir dari keluarga miskin, dia yang oleh lidahnya akan meraih pasukan besar, ketenarannya akan meningkat menuju tanah timur. Dan binatang buas yang kelaparan akan menyeberangi sungai, sebagian besar dari medan perang akan melawan Hister, ke kandang besi akan ditarik satu yang besar, ketika anak Jerman tidak mengamati apa-apa. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut, Hitler, yang lahir dari orang tua miskin pada tahun 1889 di Eropa Barat, menggunakan keterampilan pidatonya untuk memobilisasi partai Nazi di Jerman pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Pertama. Jerman, sebagai bagian dari kekuatan Aksis, juga bersekutu dengan Jepang di timur. Sementara banyak yang percaya, Hister adalah akibat salah ketik, itu juga merupakan nama lama untuk Sungai Danube. Hitler lahir hanya beberapa mil dari sungai tersebut yang juga dikenal sebagai Danube Monarki. Ingat, Nostradamus sering memasukkan anagram. Presiden Prancis Charles de Gaulle. Nostradamus meramalkan begini, Hercules menjadi Raja Roma dan Danemark, seorang pria bernama de Gaulle adalah pemimpin 3 kali, Italia dan perairan Venice akan gemetar, dia akan terkenal di atas semua raja. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut, Charles de Gaulle, memimpin 3 kali, mulai sebagai pemimpin pasukan pembebasan Perancis, perwakilan pemerintah Perancis di pengasingan yang berbasis di London selama Perang Dunia Kedua. Kemudian menjadi Perdana Menteri pasca Perang Dunia Kedua. Akhirnya pada tahun 1959, dia menjadi presiden pertama dari Republik Kelima Perancis. Bom atom di Jepang. Nostradamus meramalkan begini, panah surgawi hanya dengan bentangannya, kematian dalam berbicara, sebuah prestasi besar, bangsa yang bangga direndahkan oleh batu di pohon, rumor manusia mengerikan, membawa pembersihan, kemudian penebusan. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut, pada Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di negara Pulau Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki. Banyak sejarawan berpendapat tragedi ini menandai akhir Perang Dunia Kedua. Mereka yang lolos dari ledakan langsung menderita akibat radiasi yang menyakitkan, dan banyak yang meninggal. Sebuah batu di pohon, di syair Nostradamus menggambarkan bentuk awan jamur yang muncul di langit di atas kota. Bisa juga, batu berarti bom, meski muncul paradoks di mana seharusnya tidak mengartikan pohon sebagai langit. Pembunuhan John F. Kennedy. Nostradamus meramalkan begini, tugas kuno akan selesai, dari atas, iblis akan jatuh pada orang hebat, kematian yang tidak bersalah akan dituduh pada perbuatan, kesalahan akan tetap berada di kabut. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut, pembunuhan John F. Kennedy pada tahun 1963 tidak diragukan lagi berasal dari tempat tinggi. Peluru masuk kepalanya dari tembakan yang berada di atap bangunan bertingkat. Orang yang dituduh melakukan kejahatan, Lee Harvey Oswald, tidak hidup cukup lama untuk menghadapi persidangan. Seorang pemilik klub malam di Dallas membunuhnya saat berada dalam tahanan polisi. Oswald juga terus-menerus mengklaim dia adalah kambing hitam, dan karena itu, tidak bersalah. Bahkan saat ini, kita tidak tahu pasti siapa yang membunuh JFK. Menurut jajak pendapat Gallup baru-baru ini, 61% orang Amerika percaya itu sebuah konspirasi. Tragedi tanggal 11 September tahun 2001. Nostradamus meramalkan begini, langit akan terbakar pada 45 derajat, api mendekati kota baru yang besar, api, ia akan menghancurkan kota mereka, sebuah hati yang dingin dan kejam, darah akan tercurahkan, rahmat tidak pada seorang pun. Peristiwa yang diperkirakan sebagai realisasi ramalan tersebut, pada pagi hari tanggal 11 September tahun 2001, pesawat yang dibajak menabrak 2 tower World Trade Center di kota New York. Para pelajar menafsirkan 45 derajat sebagai referensi kedekatan New York City untuk lintang 45 derajat, atau bangunan yang terbakar akan jatuh, dan membuat sudut 45 derajat ke tanah. Demikian kisah Nostradamus ini, dan beberapa ramalannya yang dinilai telah terjadi oleh beberapa orang pendukung Nostradamus. Ramalan dapat saja membawa manusia untuk menduga-duga apa yang kelak akan terjadi, namun sesungguhnya Tuhan jugalah yang mengatur terjadinya peristiwa.
Keinginan manusia untuk mengetahui masa depan, kerap kali membuat manusia berupaya memaksakan kesesuaian sebuah peristiwa, atas ramalan-ramalan yang ada. Terima kasih atas perhatian teman-teman, mohon dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe, klik tanda lonceng, klik like, menuliskan komentar positif dan tentu saja dapat membagi atau share video ini untuk teman-teman yang menyukai tema yang sama. Sampai ketemu pada video kami yang lain.